Halo Sobat Hukum, selamat datang di podcast Ilmu Hukum. Ya, jadi ini merupakan podcast pertama, episode pertama pula yang diadain oleh HMJ Ilmu Hukum. Dan nantinya kita akan membahas seputar dunia hukum. Dan bersama saya, Muhammad Eren Aja, yang akan menjadi host untuk memandu podcast pada siang atau malam, ya tergantung teman-teman nontonnya pas kapan ya. Jadi nantinya kita akan bersama narasumber yang sangat keren, yaitu dengan Ibu Dr. Novita Dewi Masito yang merupakan kajur ataupun kaprodi dari ilmu hukum. Mungkin untuk selanjutnya kita akan langsung ngobrol dengan beliau. Sebelum itu lihat intro dulu. Selamat datang Ibu Novita, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Bu, bisa diperkenalkan terlebih dahulu nanti ke teman-teman yang sekiranya belum tahu, monggo Ibu. Baik, nama saya Novita Dewi Masito. Saya menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Kebetulan juga saya sebagai dosen di program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Ibu. Sebenarnya kita juga ngambil dari teman-teman juga yang ingin tahu lebih lanjut tentang ilmu hukum. Kita masuk ke sesi pertanyaan yang pertama ya Bu. Berarti keprodian ya? Iya, tentang prodi. Yang pertama itu untuk mungkin maba-maba yang belum masuk, kriteria untuk bisa masuk program studi ilmu hukum itu apa saja Ibu kira-kira? Calon mahasiswa baru ya. Iya. Kebetulan saat ini kan jalur SNBP sudah selesai dan alhamdulillah sudah cukup banyak yang registrasi. Dan tentu mereka-mereka yang masuk jalur SNBP adalah mereka-mereka yang punya prestasi, khususnya dalam hal ini adalah nilai rapot yang qualified untuk menjadi mahasiswa di prodi ilmu hukum gitu. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru lewat jalur SNBP. Selanjutnya ada jalur SNBT. Nah, SNBT juga kan udah pengumuman ya. Namun ini masih dalam proses registrasi ya. Kami tentu berharap mereka-mereka yang menjadi calon mahasiswa baru melalui jalur UTBK SNBT itu adalah mereka-mereka yang memang memenuhi passing grade qualified masuk ke prodi ilmu hukum. Tentu juga ada ada kualifikasi passing grade yang harus dipenuhi karena lewat tes yang dilakukan secara nasional bersama dengan perguruan tinggi negeri lainnya di seluruh Indonesia ya. Nah, sekarang yang sedang ongoing proses adalah jalur ujian mandiri. Nah, di jalur ujian mandiri ini juga kan di UIN Wali Songo ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Ada jalur nilai rapot juga, ada ujian mandiri lewat nilai UTBK juga ada gitu. Dan ujian masuk sendiri juga ada gitu. Jadi meskipun kuotanya tidak sebesar jalur prestasi SNBP dan SNBT ya, karena memang prodi ilmu hukum ini cukup memilah dan memilih calon mahasiswanya sehingga kuota untuk jalur ujian mandiri ini tidak terlalu besar. Jadi segera saja daftar di prodi ilmu hukum, siapkan diri, rapotnya, nilai UTBK-nya. Meskipun kemarin nggak lolos di jalur SNBP maupun SNBT, ini masih ada peluang loh jalur mandiri. Ya, jangan patah semangat ya. Iya. Oh iya, untuk prodi ilmu hukum ini akreditasinya juga sudah unggul ya Bu ya? Iya, alhamdulillah di tahun 2023 kemarin prodi ilmu hukum telah meraih akreditasi unggul. Nah, jadi teman-teman jangan ragu dan jangan takut gitu. Iya. Karena kita juga gak kalah saing ya Bu dengan kampus-kampus yang lainnya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua Ibu. Untuk program studi ilmu hukum ini yang dipelajari itu apa saja sih kira-kira?
Oke, di prodi ilmu hukum ini sesungguhnya sama dengan program studi ilmu hukum lainnya di seluruh Indonesia sebenarnya. Karena ada mata kuliah wajib, mata kuliah keprodian yang itu sudah menjadi konsensus atau kesepakatan bersama dekan-dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah dan Hukum seluruh Indonesia. Tentu kita mengadopsi itu di dalam kurikulum kita. Namun ada nilai plusnya ini yang beda dengan Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum perguruan tinggi negeri lain. Apa itu? Ya, di Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Wali Songo Semarang ini karena mencantolkan filsafat unity of sciences, jadi ilmu-ilmu dasar atau ilmu-ilmu pondasi keilmuan di bidang Islam itu benar-benar ditanamkan. Seperti contohnya ada mata kuliah Quran, hadis tetap ada. Jadi biar kita paham nih sebagai mahasiswa dibekali bagaimana menjadi seorang hakim, menjadi seorang penegak hukum, jaksa agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang dituntun oleh Al-Quran maupun sunnah. Masya Allah. Di samping itu juga ada pembentukan kepribadian melalui mata kuliah akhlak tasawuf. Ini pembentukan karakter nih. Bagaimana akhlak seorang ahli hukum, pembuat undang-undang maupun penegak hukum itu harus dibentuk. Ini nilai plusnya yang nggak ada nih di fakultas hukum lain, di prodi ilmu hukum lain gitu. Maka saya bisa mengatakan bahwa prodi ilmu hukum UIN Wali Songo ini plus ya menurut saya. Jadi benar-benar memiliki kepribadian, moralitas, akhlak yang unggul. Menurut saya ini nilai jual dari kita gitu. Ya, itu ya teman-teman, harusnya ini merupakan nilai plus ya, yang kadang itu teman-teman itu malah memandang kampus-kampus Islam itu malahan yang agak istilahnya dikesampingkan dan memprioritaskan yang kampus-kampus umum, padahal ini harusnya nilai plus gitu ya Bu ya. Iya, kalau mau jadi hakim yang berintegritas ya harus punya kepribadian yang luar biasa. Iya betul. Oke, masuk ke ini agak seru ini Bu. Apa? Kita ngobrolin mitos atau fakta. Oke. Nah, ini yang pertama. Ini mungkin aku juga dulu kayak gitu Ibu. Berpikir kayak gini. Kuliah hukum itu harus hafal undang-undang. Nah, itu mitos atau fakta Ibu? Sebelum saya jawab mitos atau fakta, saya ceritakan dulu. Saya dulu juga S1 di Prodi Ilmu Hukum Undip ya. Saya dulu ketika keterima di Undip lewat jalur prestasi, saya berpikir ya Allah, kok saya harus belajar pasal-pasal yang KUHP aja jumlahnya ratusan pasal, begitu. KUH Perdata ratusan pasal, ribuan bahkan. Gimana saya ngafalinnya gitu. Ketika SMA itu paling mentok hafal tuh UUD 45 ya, gitu kan. Pasalnya tidak begitu banyak. Nah, tapi ternyata setelah kita masuk itu adalah mitos. Karena tidak harus hafal, yang penting paham. Karena para hakim sendiri juga di dalam mengadili tiap perkara, jaksa juga tetap membuka banyak peraturan ya. Apalagi di Indonesia ini regulasinya tuh sangat much banget, sangat banyak banget. Iya. Jadi agak mustahil ya Bu kalau kita menghafal ya. Oke, berarti mitos ya Bu ya. Mitos. Ya, lanjut ke mitos atau fakta yang kedua ini Bu. Kuliah hukum itu harus pernah ikut demo. Itu mitos atau fakta Ibu? Oke deh, sebelum saya jawab, saya cerita dulu nih gitu ya. Boleh. Bahwa mahasiswa sekarang kan ya memang menjadi garda terdepan ya kayaknya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Betul. Aspirasi rakyat. Kita lihat demo-demo mahasiswa juga di mana-mana. Tapi menurut saya itu adalah bagian dari tanggung jawab moral generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk punya tanggung jawab terhadap problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau terkait dengan wajib atau enggak, tentu enggak wajib, tapi sunnah mungkin ya. Kenapa saya katakan sunnah gitu ya? Ya karena kalau dia ikut mengaspirasikan itu bermanfaat begitu. Nah, cuman demonya demo kayak gimana dulu kan gitu. Jangan sampai demo-demo yang brutal, kemudian merusak fasilitas publik, melakukan kekerasan atau premanisme, vandalisme, tentu itu tidak diharapkan gitu. Karena kita kan
kaum intelektual, kaum beradab begitu. Jadi tentu itu mitos. Oke, mitos berarti ya Bu. Iya. Tapi juga dengan catatan sunnah itu harus yang terstruktur demonya, yang benar juga. Jangan sampai yang kayak yang dibayar atau apa gitu. Iya, jangan sampai yang mudah diprovokasi Nah, juga. betul. Memperkuat literasi sebelum terjun ke lapangan. Nah, gitu. harus Terkait melalui dengan- kajian-kajian terkait ya. dengan ya kajian-kajian problem-problem apa yang sesungguhnya itu memang benar-benar dikaji terlebih dahulu. Oke, berarti mitos ya teman-teman. Mitos. Nah, terus untuk mitos atau fakta yang ketiga, kuliah hukum tidak ada hitung-hitungan matematikanya. Nah, karena dulu itu saya juga salah satu alasan saya milih jurusan ilmu hukum juga karena Nggak suka matematika nggak suka ya? matematika gitu. Nah, ini bagaimana Bu kira-kira? Oke, kan sebenarnya matematika sekarang itu kan matematika nalaria ya, bukan matematika yang sin cos tangen, Iya. kemudian pangkat berapa dan sebenarnya kan tidak juga. Namun ilmu berhitung itu tentu juga kita pakai Perlu. gitu, kita pakai karena itu ilmu dasar. Gitu. Cuman terkait dengan apa praktek matematika secara formal di dalam mata kuliah memang tidak ada. Iya. Gitu. Dalam arti mata kuliah susunan kurikulum kita, mata kuliah yang di ilmu hukum itu tidak ada mata kuliah yang berkaitan dengan matematika. Gitu. Jadi aman-aman aja nih buat anak-anak IPS, anak-anak sosial, Iya. soshum itu masuk di prodi ilmu hukum pasti bakalan seneng deh. Apalagi penguatan analisis, penguatan daya kritis itu anak-anak soshum harus lebih daripada anak-anak saintek ya atau anak-anak Yeah. matematika ya. Kepekaan terhadap realitas sosial, kepekaan atau responsivitas kita terhadap problem-problem di masyarakat itu harus lebih gitu. Oke. Itu ya teman-teman ya. Terus yang keempat Ibu. Ini menjadi advokat itu membela yang salah. Nah, itu mungkin biasanya perspektif dari teman-teman sebelum masuk perkuliahan itu kayak gitu, Bu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu, itu mitos atau fakta? Oke. Jadi membela yang salah ya? Iya, membela yang salah. Ya itu nggak boleh ya. Jelas itu larangan ya, haram gitu ya. Iya. Haram gitu. Ya, kita itu kan dipandu oleh nilai-nilai kebenaran gitu, Iya. nilai-nilai moral gitu untuk bisa menegakkan hukum gitu. Makanya kenapa sekarang pendidikan hukum itu harus diarahkan kepada pendidikan manusianya, bukan pendidikan bagaimana pinter membuat peraturan atau pinter melaksanakan aturan saja, Betul. tapi pendidikan tentang bagaimana menjadi manusia-manusia yang punya integritas, manusia-manusia yang berkarakter hukum baik seperti itu. Jadi tentu dengan begitu nurani kita itu akan terasah ketika kita itu menghadapi persoalan di mana mereka yang mencari keadilan itu butuh keadilan karena mereka mengalami kerugian, mengalami diskriminasi dan seterusnya. Maka kuliah itu tidak hanya di bangku kelas aja, harus banyak mengeksplor diri melalui organisasi, melalui kegiatan-kegiatan nyata, pengabdian, misalnya kegiatan-kegiatan advokasi, kegiatan-kegiatan sosialisasi hukum, penyuluhan hukum. Itu mahasiswa harus banget gitu. Bukan hanya di dalam kelas, kan di dalam kelas itu tidak menguji kepekaan mahasiswa terhadap realitas sosial, tapi dengan ikut organisasi, kemudian terjun ke masyarakat, bersentuhan langsung dengan mereka-mereka yang termarginalkan, mereka yang terdiskriminasi, mereka-mereka yang memiliki problem-problem hukum, tentu itu akan lebih meningkatkan kepekaan. Makanya di UIN juga kan lebih ada pembelajaran moralitasnya juga kan ya Bu. Jadi tidak hanya kita menjadi mahasiswa yang pintar, tapi juga harus benar gitu ya. Betul. Nah, oke. Terus untuk maba mungkin kan belum tahu nih Bu sistem perkuliahan itu kayak gimana. Terus kan dari sistem perkuliahan dengan sistem kita di sekolah kan beda banget tuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu sistem perkuliahan mungkin dari pembelajarannya di kelas ataupun pengambilan mata kuliahnya itu kayak SKS gitu dan segala macamnya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Ibu. Oke, jadi ini yang perbedaan mendasar ya dari bangku sekolah ke bangku kuliah, yaitu adanya sistem kredit semester namanya SKS. Jadi sistem kredit semester itu adalah jumlah atau bobot yang harus dimiliki yang itu dikonversikan dengan
kualitas kompetensi seorang mahasiswa menyelesaikan beban SKS tersebut, yang itu kemudian di breakdown ke dalam banyak mata kuliah. Jadi mata kuliah itu memiliki SKS-nya sendiri-sendiri yang berbeda-beda gitu. Nah, SKS ini adalah beban atau bobot yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Misalnya contoh ya, ada mata kuliah hukum material. Apa itu contohnya? Hukum pidana misalnya. Mata kuliah hukum pidana itu materinya sebanyak apa yang harus diberikan kepada mahasiswa? Oh, ternyata banyak sekali. Bobotnya berarti besar, gitu kan. Agak berbeda dengan misalnya hukum adat, gitu kan. Bobotnya ternyata sangat banyak. Ketika bobotnya sangat banyak, tentu akan dibebankan SKS yang lebih besar daripada yang bobot kajiannya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu luas begitu. Maka kemudian hukum pidana di kita itu cukup besar bobotnya, ada 4 SKS misalnya. Kemudian contohlah katakanlah magang klinik hukum misalnya. Magang klinik hukum itu kan kita mengimplementasikan ilmu kita untuk kemudian kita bekerja di institusi hukum kan. Betul. Nah, untuk yang kurikulum baru nih ya, kurikulum OBE, Outcome Based Education ini tahun 2024 itu 6 SKS. Jadi 6 SKS karena bobotnya besar. Bobotnya besar dalam arti apa? Di situ ada berbagai praktek hukum yang harus dia amalkan di tempat kerjanya gitu. Mungkin bisa pidana. Kalau misalnya dia di kantor advokat misalnya, dia kan juga di situ harus mengimplementasikan ilmu hukum material, ilmu hukum formil tentang pidana, perdata, tata usaha negara seperti itu, atau administrasi negara gitu. Jadi tentu bobotnya lebih besar lagi gitu. Itu yang disebut dengan SKS. Nah, bobot mahasiswa per semester itu maksimal adalah 24 SKS. 24 SKS itu terbagi ke dalam beberapa mata kuliah tergantung dengan bobot mata kuliahnya itu sendiri. Itu kalau dia bisa mencapai IP 3 ya. Minimal 3 ya? Minimal 3, IP minimal 3, dia bisa mengambil bobot maksimal SKS 24. Sehingga otomatis dia bisa cepat lulus. Karena di prodi ilmu hukum ini bobot SKS-nya untuk kurikulumnya Mas Nazani tahun 2020 itu 154. Tapi untuk kurikulum baru, kurikulum OBE 146 SKS. Agak lebih sedikit ya? Bertambah bobotnya. Gitu. Karena kita kan namanya kurikulum harus terus dinamis mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Apakah dengan belajar begini saja itu cukup begitu? Maka kita harus terus melakukan evaluasi terhadap kurikulum kita. Kebutuhan masyarakat apa ya harus kita sesuaikan dengan bekal yang harus dimiliki oleh calon sarjana hukum kita. Iya. Terus untuk pembelajaran di kelas bagaimana itu? Kan kalau semisal kita di sekolahan kan mendengarkan guru nanti mungkin apa ya istilahnya kita satu arah lah kalau biasanya di kelas sekolah itu. Kalau di perkuliahan itu bagaimana Ibu? Oke, tentu kalau di perkuliahan beda ya. Bedanya karena dianggap tahun 2020 itu kan kita menerapkan kurikulum Merdeka, belajar kampus Merdeka, yang kemudian itu disempurnakan dengan kurikulum Outcome Based Education. Jadi mahasiswa itu tidak lagi seperti siswa, tapi mahasiswa gitu ya. Yang dosen itu sebagai fasilitator. Fasilitator dia bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar itu sangat banyak. Maka kalau mahasiswa tidak ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus, maka ya dia tidak akan bertambah pengetahuannya, tidak akan terelaborasi pengetahuan hukumnya. Ya hanya itu saja. Gitu. Harus eksplor juga ya Bu? Iya, jadi ikut seminar, ikut diskusi, ikut FGD, ya, kemudian ikut conference, international conference, levelnya dari lokal, nasional sampai internasional itu harus diikuti. Kenapa? Karena wawasan pandang mahasiswa khususnya, apalagi di bidang hukum, itu cakrawalanya harus sangat luas. Sedangkan dosen itu mengisi di dalam kelas hanya 2 jam bisa memperoleh apa? Tentu kurang. Nah, dari situlah dosen dan mahasiswa itu punya posisi yang equal ya, punya posisi yang setara untuk kita saling berbagi ilmu pengetahuan begitu. Jadi tidak lagi satu arah tapi 2 arah. Makanya banyak metode-metode yang dikembangkan di dalam pembelajaran, bukan hanya ceramah. Ceramah itu satu arah ya. Ada metode
fokus group discussion, kemudian ada presentasi juga, presentasi makalah, bahkan menulis Jurnal, jurnal gitu, artikel. menulis artikel, membuat manuskrip yang kemudian dipublikasikan, ada yang melakukan riset kecil-kecilan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya, ada yang praktikum misalnya kayak moot court, peradilan semu, kemudian praktikum mediasi itu juga praktikum gitu. Jadi banyak lah, karena yang diasah adalah skillnya gitu. Jadi bukan hanya kognitifnya tapi juga kemampuan aplikasinya, prakteknya. Iya. Baik. Untuk selanjutnya mungkin buat teman-teman yang sudah masuk mahasiswa juga ini, prospek kerja dari program studi ilmu hukum itu bisa menjalar kemana saja sih? Gitu. Oke, sangat prospektif ya, lulusan atau sarjana hukum itu ya, bukan hanya ilmu hukum ya, bukan hanya ilmu hukum UIN maksudnya. Jadi sarjana hukum di mana saja itu sebenarnya prospek kerjanya cukup besar, cukup luas di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Kayak alumni, saya langsung mencontohkan kepada alumni kita saja ya. Alumni kita itu di beberapa lembaga hukum itu sudah banyak, seperti di bawah Mahkamah Agung misalnya, ada beberapa yang menjadi analis hukum, ada yang menjadi calon hakim, ada yang menjadi panitera. Di lingkungan kejaksaan juga ada beberapa yang sudah menjadi jaksa gitu. Kemudian menjadi legal officer itu juga banyak, menjadi advokat itu banyak banget malahan, yang kemudian melanjutkan ke S2 kenotariatan dan kemudian menjadi notaris juga sudah ada gitu. Meskipun kita baru lahir 2015 ya, tapi alumni kita alhamdulillah sudah luar biasa gitu ya. Bahkan juga menjadi akademisi hukum juga ada, kemudian menjadi ya tadi ya lawyers atau yang disebut dengan lawpreneur ya. Lawpreneur itu entrepreneur di bidang hukum. Entrepreneur di bidang hukum itu ya diantaranya adalah advokat, notaris, kemudian paralegal, mediator. Kira-kira susah nggak sih Bu untuk mencapai semua itu, kayak menjadi hakim, menjadi advokat atau menjadi jaksa dan lain-lainnya itu? Kalau menurut saya tidak susah ya, karena kurikulum kita memang sudah didesain untuk membekali sarjana hukum kita itu dengan ilmu-ilmu tadi untuk bisa masuk ke berbagai lingkungan itu gitu. Termasuk di semua lembaga pemerintahan, lembaga negara, bahkan perusahaan itu pasti ada bagian legal. Pasti ada tuh HRD legal itu pasti ada yang memang kerjanya adalah mengurusin kontrak, perjanjian, membuat peraturan. Nah, itu semua lembaga itu pasti ada. Jadi sangat terserap sekali, meskipun persaingannya juga cukup ketat. Iya. Jadi nggak bisa hanya sarjana hukum biasa saja, harus plus, benar-benar plus gitu. Plus dengan akhlak yang baik, dengan attitude yang baik, plus dengan pengalaman juga. Plus dengan pengalaman, terutama dengan magang gitu. Kemudian memiliki jaringan yang cukup baik gitu. Kemudian memiliki portofolio. Nah, itu penting ya. Portofolio itu penting. Jadi selama jadi mahasiswa itu kalian harus membranding diri untuk nilai jualnya agar naik gitu. Untuk masuk ke pasar kerja ya. Jadi portofolionya dalam bentuk apa? Ya banyak magang, banyak ikut organisasi, banyak ikut kompetisi, mendapatkan prestasi, kemudian banyak mengikuti event-event begitu. Itu portofolio yang sangat berharga itu bagi seorang sarjana hukum ya ketika lulus fresh graduate seperti itu. Jadi sangat luar biasa ya teman-teman. Prospek kerjanya itu sangatlah luas, tapi juga kita harus memperhatikan juga jangan cuma kita fokus ke bangku perkuliahan ya, kualitas dirinya. Kita terus mengupgrade gitu. Terus untuk yang terakhir Ibu, mungkin tips dan trik untuk mahasiswa ilmu hukum agar mereka itu bisa mencapai tujuannya itu agar lebih mudah, terus juga biar nggak leha-leha atau pas perkuliahan itu kadang jarang berangkat atau bagaimana. Itu motivasi motivasi Ibu. Teman-teman. Jangan jadi mahasiswa yang pasif ya, karena rugi banget gitu, nggak punya teman, nggak ikut kegiatan apapun, hanya cuman di kos, kemudian kuliah dapat nilai, itu
tidak siap di pasar kerja. Oke. Karena saingannya adalah sesama perguruan tinggi negeri yang bisa jadi grade-nya di atas kita. Oke. Maka ya tadi memperkaya portofolio, bikin linkcam gitu ya. Kemudian kurikulum fittingnya tuh dibanyakin gitu, isinya apa gitu ya, agar layak gitu ya diterima di dunia kerja. Dan tentu saja kuliah menjadi mahasiswa di strata 1 ini adalah peluang dan kesempatan yang luar biasa sekali yang harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena di sini itu ruang kebebasan, ruang kemerdekaan mahasiswa untuk belajar, untuk mengeksplor dirinya, mengembangkan dirinya itu terbuka dengan sangat lebar. Karena paradigmanya beda dengan paradigma di SMA atau di sekolah ya, yang hanya bisa berkegiatan di OSIS dan ekskul misalnya. Kalau di sini tidak, di sini itu membangun jaringan, kemudian membentuk portofolio, mengikuti kegiatan apapun, penelitian, pengabdian, itu sebebas-bebasnya ruang itu sangat bisa. Jadi kalau itu tidak dimanfaatkan dengan baik, hanya mager-mager doang di rumah, nggak melakukan apa-apa, ya sangat rugi sekali tentunya. Apalagi sekarang UKT yang tambah mahal ya Bu ya. Nah itu teman-teman tips dan triknya dari Bu Novita langsung ya, sangatlah spesial. Nah untuk setelah ini jangan lupa ya sebelumnya, karena sebelumnya terima kasih buat Bu Novita karena sudah mau datang. Ya. Amin, yang sudah mau datang ke podcast pertama kita, dan insya Allah nanti kita akan konsisten untuk bisa membuat podcast yang lebih baik lagi, entah itu tentang isu-isu hukum, entah itu tentang apa saja lah yang nanti insya Allah bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa hukum terutama. Kami membuka selalu ruang untuk berdiskusi ya, terutama karena kami ada saya dan Bu Mada adalah pengelola prodi begitu, terkait dengan hal-hal yang mungkin mahasiswa bingung, ingin ditanyakan seputar akademik, kemahasiswaan dan seterusnya. Kami selalu membuka diri untuk berkomunikasi, memberikan informasi dan seterusnya. Bisa diinformasikan ke teman-teman semuanya di mahasiswa IH ya. Siap. Mungkin itu teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe. Nah itu ke teman-teman semua, entah itu di WhatsApp, di grup semuanya lah pokoknya, di Instagram. Nah itu teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.